Perdebatan ekonomi klasik antara kebijakan aktif atau intervensi pemerintah dan kebijakan pasif, yaitu lepas tangan pemerintah. Nah, dari kebijakan aktif pemerintah ini, maka akan terjadinya resesi. Nah, untuk mengatasi resesi, maka diperlukan instrumen dari kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter langsung. Nah, ini cara cepat yang dilakukan oleh Bank Sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar. Instrumen yang digunakan pertama yaitu dengan menentukan suku bunga. Kebijakan ini yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dengan menaikkan maupun menurunkan tingkat suku bunga. Ketika menaikkan suku bunga, masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung di bank. Karena bunga yang ditawarkan besar, maka akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan dapat mengatasi inflasi. Selanjutnya, dengan menurunkan suku bunga, masyarakat memilih uangnya untuk tidak ditabung di bank karena bunga tabungan yang rendah. Dan juga masyarakat lebih banyak menggunakan uangnya untuk konsumsi atau investasi. Maka yang terjadi yaitu akan menambah jumlah uang yang beredar dan dapat mengatasi deflasi. Instrumen yang kedua yaitu pagu kredit. Bank boleh memberikan pinjaman dengan sampai jumlah maksimum yang telah ditentukan. Instrumen yang ketiga yaitu rasio likuiditas. Bank harus mempertahankan jumlah uang tertentu dalam persen sebagai dana untuk pembiayaan anggaran pemerintah. Yang keempat yaitu kredit langsung. Bank wajib membantu atau memberikan pinjaman ke tempat yang penting seperti sektor pertanian maupun industri. Instrumen kebijakan moneter tidak langsung. Operasi pasar terbuka atau OTP, bank akan membeli atau menjual surat berharga supaya uang yang beredar dapat terkendali. Seperti contoh, ketika suatu negara dengan inflasi yang tinggi, Bank Sentral akan menjual surat berharga kepada masyarakat supaya uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Dan ini berlaku sebaliknya juga ketika kondisi suatu negara mengalami deflasi. Maka Bank Sentral akan membeli surat berharga yang dimiliki masyarakat untuk menambah jumlah uang yang beredar dan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Instrumen yang kedua yaitu diskon facility. Bank bisa meminjam uang ke Bank Sentral kala dibutuhkan. Yang ketiga yaitu reserve requirement, yaitu kebijakan Bank Sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menetapkan jumlah minimum cadangan yang harus disimpan oleh Bank Umum. Bank Sentral menaikkan cadangan minimum. Hal ini akan mengurangi jumlah uang yang beredar, dapat mengatasi inflasi. Jadi, Bank Umum harus menahan lebih banyak uang sebagai cadangan. Dengan begitu, jumlah uang yang dapat dipinjamkan akan berkurang. Kita ambil contoh kebijakan moneter yang diterapkan di Indonesia pada saat COVID-19. Dilihat dari data di samping, pada awal tahun 2020, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dari 5% menjadi 4,75% pada bulan Februari 2020. Selanjutnya, BI terus melakukan penurunan suku bunga hingga mencapai level terendah yaitu sekitar 3,75% pada akhir tahun 2020. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang terhambat oleh pandemi COVID-19 dan menjaga stabilitas ekonomi. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas di pasar keuangan, mendorong aktivitas investasi dan konsumsi, serta mengurangi beban
bunga bagi dunia usaha.